Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada umumnya semua kita atau hampir semua manusia itu berharap adanya perubahan dalam hidup. Ada keadaan yang berubah sesuai dengan harapan kita. Maka tidak heran kalau setiap kita tutup tahun akan membuka tahun yang baru, kita make a wish. Berdoa, berharap, mengajukan keinginan kepada Tuhan Sang Pencipta. Kalau kita bekerja, kepingin usaha kita maju. Kalau kita berkeluarga, keluarga kita diberkati Tuhan, dilindungi dan sebagainya, masih banyak lagi lainnya. Kalau yang berkarir, karirnya semakin cemerlang dan semakin sukses, dan masih banyak hal lagi lainnya. Tetapi intinya dari semuanya itu, kita mengharapkan keadaan berubah menjadi lebih baik secara positif. Betul saudaraku? Ya, tetapi pertanyaan yang harus diajukan di dalam setiap kita sebagai orang percaya yaitu, apakah kita memperhatikan perubahan? Kita benar-benar fokus kepada perubahan, bukan hanya kepada hal-hal ekonomi, keuangan, kesehatan, fisik ini dan itu. Tetapi apakah kita memperhatikan perubahan hidup rohani kita? Perubahan spiritual kita. Apakah kita memberikan perhatian yang khusus seperti kita memperhatikan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita yang lain? Apakah kita memberikan perhatian yang sepatutnya di dalam hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku? Ini harus ditanyakan dan ini harus mulai kita toleh ke sana. Karena seringkali kita tidak menoleh ke titik ini. Apakah hubungan kita semakin intim gak sama Tuhan? Nah, ini harus kita toleh. Apakah hidup kita semakin berkenan gak sama Tuhan? Nah, ini harus kita mulai lihat lagi, saudaraku. Apakah kita semakin takut akan Tuhan, semakin menghormati Dia, semakin berkorban, semakin sepenanggungan dengan Kristus, atau tidak? Ini harus dipertanyakan dan ini harus mulai difokuskan ke titik ini. Karena sedikit sekali orang yang serius memperhatikan poin ini, saudaraku. Karena takutnya jangan-jangan kita sudah kelelahan, kita sibuk di dalam rutinitas hidup. Kita sibuk di dalam kesibukan di dalam gedung gereja. Saya cuma mau ingatkan saudaraku, mau sehebat apapun kau di dalam hari-hari hidup, jadi direktur, jadi dokter, jadi pengacara, jadi pendeta, jadi majelis, jadi siapapun. Tetapi kalau kau tidak punya satu titik perubahan spiritual, semuanya sia-sia. Ini hanya permainan liturgi atau permainan kehidupan, atau sekedar aktivitas yang hanya menjadi bagian hidup dan tidak mengubah seluruh hidupmu, percuma. Aturan kalau kita menyadari bahwa aku hamba Tuhan, hamba adalah orang yang ditebus dengan Tuhan kita, berarti apapun profesi kita, sepenuh hidup kita itu mengubah seluruh hidup kita karena semua untuk Tuhan. Mari kita serius, saudaraku. Karena perubahan apapun yang kita alami itu tidak ada nilainya kalau kau tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Perubahan ekonomi itu tidak ada gunanya kalau kita tidak punya relasi baik dengan Tuhan. Malah rusak kita karena dengan perubahan ekonomi. Perubahan kedudukan, pangkatmu naik. Kalau kau tidak punya relasi kuat dengan Tuhan, baik dengan Tuhan, rusak kita malah. Jadi meleset. Maka tadi saya katakan, perubahan apapun yang kita alami tidak ada nilainya kecuali perubahan di dalam relasi dengan Tuhan itu semakin melejit. Karena itu satu-satunya kunci, satu-satunya harta abadi yang bernilai. Jadi jangan anggap enteng, saudaraku. Jangan anggap sepi hal ini. Karena kuasa dunia membuat kita hanyut dengan segala
kesibukan rutinitas kita. Kita tidak boleh tidak sibuk, kita harus sibuk. Tapi jangan sampai kesibukan itu menghasilkan sesuatu yang nilainya fana. Atau kita tenggelam di dalam kenikmatan yang fana. Jadi bukan tanpa alasan kalau firman Tuhan berkata, baik kamu makan, baik kamu minum, lakukan segala sesuatunya yang lain itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Karena banyak orang sibuk di gereja tapi nggak mengalami perubahan rohaninya. Loh pastor kok bisa ngomong begitu? Loh buktinya nggak berubah karakternya. Kalau rohaninya berubah, karakternya berubah. Bahkan orang melayani di gereja, sibuk di gereja, tambah jahat malah hidupnya. Betul nggak? Tambah jahat, tambah kejem. Saya kadang kalau lihat sosial media, saudaraku, orang yang berbeda pandangan teologis bisa saling menjatuhkan, itu jahat banget. Ngeri. Menghakimi. Wah ini sesat lah, wah ini itulah, wah ini itulah. Jangan loh saudaraku, Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Tapi itulah kebanyakan begitu. Maka seringkali di mimbar gereja, di tempat di mana saya mengembalakan, saya selalu berkata, kekristenan itu tidak boleh menjadi sarana, tempat yang menjadi orang muak melihat kekristenan kita. Kenapa? Omong kosong saudaraku, seringkali ngomongnya tentang hidup kudus, tapi gak pernah kudus hidupnya. Julitin orang, gosipin orang, ngomongin orang di belakang, jahatin orang, nomor 1 itu. Pada pelayanan, tapi kelakuannya jahatnya minta ampun. Itu yang kadang, aduh kenapa gak bisa? Karena hawa nafsu, segala sesuatu itu hawa nafsu, saudaraku. Hawa nafsu, matikan itu semua. Bukankah tujuan orang beragama adalah untuk mengekang hawa nafsu itu, mematikan itu semua? Kita tidak hanya beragama, kita mau bertuhan dengan benar. Pengikut Kristus tidak hanya berhenti di dalam mematikan hawa nafsu. Kita punya perjalanan lebih panjang, seperti Kristus. Berat, saudaraku. Maka orang yang ada di lingkungan gereja saja belum tentu mengalami perubahan rohani. Meskipun tidak semua ya, tapi banyak yang masih belum. Itulah yang saya sebut dengan setan itu lihai. Dia bisa menyelinap di tempat-tempat di mana yang tidak kita duga. Di mana yang tidak kita bayangkan. Jadi jangan anggap remeh kuasa gelap. Ya, nggak usah nyanyi, nggak usah berpikir bahwa setan sudah seperti harimau ompong. Belum saudaraku. Kalau hidupmu dan hidupku tidak di dalam kekudusan yang mutlak sama Tuhan, habis kita. Maka nekatlah senekat-nekatnya untuk Tuhan. Kalau enggak, habis hidup kita. Betul saudaraku. Ya. Jadi nggak ada gunanya kita rajin ke gereja, jadi Kristen, di KTP, di KK Kristen semuanya. Tapi kalau kita tidak benar-benar berjuang hidup suci, kita tidak nekat sungguh-sungguh berkorban untuk merubah paradigma karakter, perubahan rohani hidup kita, percuma saudaraku. Semuanya itu hanya liturgi. Karena kau tidak ada progresivitas rohani, buat apa? Saudaraku, progresivitas rohani itu sangat teramat penting. Kalau jujur harus dikatakan, saudaraku, hampir semua orang tidak peduli akan hal ini. Jadi bukan tanpa alasan kalau Tuhan Yesus berkata, banyak orang yang mengingini, tapi sedikit sekali orang yang masuk surga. Bukan juga tanpa alasan Tuhan Yesus juga berkata, jika anak manusia datang kembali, apakah ia mendapati iman di bumi? Jangan tenang-tenang saudaraku, hati-hati dengan hidup kita. Waspadalah selalu kepada keadaan diri kita. Kalau berhadapan dengan Tuhan, kita bertanya, Tuhan, apa penilaianmu kepada diriku? Apakah kau puas dengan hidupku? Berani gak tanya begitu? Belum tentu loh Tuhan puas. Karena Tuhan menghendaki hidup kita bukan hanya kudus, tetapi tidak berhenti di kudus kita hidup. Tetapi kita bertumbuh paradigma, pikiran, perasaan, kehendak kita. Sampai kita berbuah manis, berbuah lebat, berbuah yang bisa menjadi berkat untuk banyak orang.
Dan Tuhan tidak potong itu semua. Tetapi kalau kita tidak berbuah, Tuhan potong dan buang kita. Alkitab berkata, tubuhmu bait Roh Kudus. Berarti bait Roh Allah ada di dalam kita. Kalau tubuh kita bait Allah, maka masalahnya adalah apakah aku sudah membuka diri kepada kehadiran Allah di dalam hidupku? Belum. Kalau engkau dan saya bisa menghayati hal ini, saudaraku, maka kita pasti akan suka berdoa. Itu simple things kok. Kita suka intim dengan Tuhan. Kita berdoa itu seperti sebuah addicted, gak bisa lepas. Karena rohnya ada di dalam diri kita. Mau gak mau kita mau terhubung terus. Terhubung dengan Bapa kita. Waktu kita diam, kita teduh dengan lirih, kita berkata, Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kita berdialog dengan Dia. Terus di dalam keteduhan, di dalam ketenangan kita bisa mendengar suaranya dalam batin kita. Itu bukan spekulasi, itu kepastian. Sesuatu yang pasti, tapi kita harus punya jam terbang intim dengan Tuhan. Maka benar kata firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 17, siapa yang mengikatkan dirinya dengan Roh Allah menjadi satu roh. Jadi karena tubuh kita adalah bait Allah, maka kita tidak boleh mencemarinya dengan dosa sekecil apapun. Pikiranmu dan pikiranku harus bersih. Jiwa kita harus bersih. Mulut kita harus bersih. Telinga kita harus bersih. Mata kita harus bersih. Dibersihkan dengan kuasa Tuhan. Dan kita berjuang di dalamnya. Amin, saudaraku. Ya. Apa yang kita masukkan di dalam taman jiwa kita itu tergantung kita. Kita buka selebar-lebarnya untuk hal yang baik. Yang tidak baik tutup serapat-rapatnya. Sehingga tidak ada noda yang bisa masuk dalam hidup kita. Selektiflah. Supaya kita memiliki transformasi spiritual. Transformasi karakter. Transformasi kehidupan. Di dalam Kristus. Tidak mungkin tidak bisa. Bisa, tapi kita yang tidak mau. Maka pada pagi hari ini, sebelum saya tutup renungan ini, tubuh kita bait Allah. Kita punya kesempatan untuk kita bisa mengotori atau menguduskannya. Kita mau memasukkan apapun itu tergantung kita. Maka kalau kita mau terhubung dengan Dia, mulai hari ini, selektiflah dengan apa yang masuk di dalam roh, jiwa, indera kita. Supaya kita mengalami perubahan, transformasi spiritual. Selamat pagi saudaraku. Selamat merenungkan dan Tuhan memberkati.